Mafia kasus Brigadir J ditangkap, begini kabar terbarunya. Namun sebelum lanjut menyimak beritanya, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe, agar kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kami. Jika sudah, yuk simak beritanya. Dalam acara Kick Andi Double Check Metro TV, yang dipandu presenter Metro TV Afiani Malik, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022, malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara banyak hal tentang Polri yang saat ini menjadi sorotan publik. Ini buntut serangkaian peristiwa pidana yang melibatkan anggotanya, antara lain kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, dan polisi tembak polisi di Lampung beberapa waktu lalu. Peristiwa Duren 3, khususnya, memang menyita perhatian dan setiap harinya diikuti masyarakat, karena memang ini peristiwa jadi pembicaraan di warung kopi. Ini menjadi komitmen kami, sesuai arahan dari Presiden untuk membuat terang peristiwa yang ada, kata Listio. Seperti yang kita lihat, memang dari proses yang ada, pada saat dan setelah terjadi peristiwa, bagaimana kemudian muncul informasi terakhir dengan kejanggalan-kejanggalan. Sebab itu, saya memutuskan untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa pejabat utama di Polri. Sigit mengakui kasus Duren 3 tidak sesederhana seperti yang menjadi dugaan awal. Bahkan, saat tim khusus telah dibentuk dan bekerja pada sepekan awal, ia mengatakan tidak seperti yang diharapkan. Sigit juga mengakui jika FS berusaha mempertahankan skenario palsu, termasuk ke dirinya. Ada upaya-upaya dari FS pada saat itu untuk mempertahankan skenario awal, karena kemudian ada dua skenario atau versi. Peristiwa yang disampaikan FS ialah terkait dengan tembak-menembak. Namun, di belakangnya ditemukan peristiwanya bukan seperti itu, melainkan peristiwanya ialah penembakan pada Brigadir Yosua. FS ketika itu berusaha mempertahankan skenario awal ke banyak pihak, termasuk ke saya. Jenderal berusia 53 tahun ini menjelaskan sudah tancap gas untuk menjalankan program transformasi menuju Polri yang presisi, sejak awal menjabat Kapolri. Sigit juga mengakui jika ada budaya yang kerap dilakukan banyak oknum di instansi itu yang sebenarnya mencederai masyarakat. Ini saatnya kita berubah dari zona nyaman, yang dianggap teman-teman itu tadinya ialah hal benar, tetapi di mata publik itu hal yang sebenarnya mencederai masyarakat, tukasnya. Keberadaan mafia di belakang Verdi Sambo, ini yang membuat tersangka kasus penembakan Brigadir J itu punya posisi yang cukup kuat di kepolisian. Tak hanya para mafia, ternyata banyak orang penting di balik posisi strategis Verdi Sambo. Karena itulah, meskipun sudah dicopot dari Satgas Merah Putih bahkan dipecat dari Polri, Verdi Sambo masih ditakuti para jenderal. Bahkan para jenderal dengan jumlah lebih tinggi dibanding Verdi Sambo, Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya, mereka pun takut pada Sambo. Baik kekuasaan di institusi kepolisian maupun kalangan menteri maupun DPR, ada juga keterlibatan mafia-mafia. Itulah yang disebut-sebut sebagai penyebab kenapa Verdi Sambo begitu ditakuti. Seperti disebut di awal, saya katakan keterlibatan mafia terkait besarnya kekuasaan Verdi Sambo. Kekuatan dari Verdi Sambo, yaitu tangan kanannya Kapolri. Hal yang saya tahu Kadif Propam tukang